Jadi nggak ada guna juga orang itu pinter ini, pinter memimpin, pinter semua. Kalau sendirian. Kalau sendirian. Sekarang itu kebersamaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Iya pun. Pemirsa Gunsan Talk, kali ini narasumber yang ke-6, yang ke-7 calon rektor Unila periode 2023-2027. Saya ke ruangan Prof. Murhadi ya, Prof ya. Prof. Murhadi ini sebenarnya teman saya seangkatan ini di Semanda nih, 883. Pemirsa Gunsan Talk, sama masih kita ini kepentingan wawancara ini atau podcast ini adalah kepentingan untuk publik, jadi visi misi yang akan saya tanyakan juga tidak begitu ilmiah sekali, karena kepentingannya untuk publik, bahwa Unila saat ini atas kejadian yang kemarin pun sebenarnya sudah mulai transparan dan sudah mulai perbaikan, dan tidak ada masalah soal kepemimpinan walaupun ada kejadian yang kemarin. Jadi sistem sebenarnya sudah jalan di Unila ini. Selamat siang, Prof. Selamat siang menjelang sore. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Prof, ini kan atas kejadian kemarin kita bukan melihat ke belakangnya, Prof ya. Itu suatu masalah yang harus dihadapi dan harus menjadi lebih baik nih. Sebenarnya apa yang membuat Prof Murhadi mencalonkan diri? Sebenarnya barusan dapat jabatan jadi wakil rektor 1 ya, Prof ya. Gimana, Prof itu? Iya, saya menjabat 27 Oktober, berarti kalau dihitung per hari ini belum nyampe 2 bulan ya? Belum. Bentar lagi 2 bulan. Begini, yang pertama sebenarnya ini momen ya. Saya menghayalkan bahwa yang akan maju ini paling tidak 20 orang. Waduh, luar biasa. Bayangan saya. Karena potensi di Unila ini banyak sebenarnya. Iya. Tapi pas detik terakhir pada saat mau menentukan bakal calon. Iya, bukan tes kesehatan jiwa. Itu kan. Akhirnya saya malam itu didorong oleh keluarga juga. Nggak perlu saya sebutkan, ada yang mantan pejabat juga, ini Pak keluarga lah ya. Iya, keluarga lah. Disupport ya, berarti disupport. Sudahlah maju. Urusan itu kan udah urusan takdir dari Allah. Ya, akhirnya saya bismillah aja maju gitu ya. Karena saya lihat cuman berapa awalnya 6 apa 7 gitu. Ya Allah, saya bilang apa nggak ada orang lain apa di Unila ini. Ternyata makanya saya bilang sama teman-teman calon lain, beri tepuk tangan dulu lah untuk 8 orang ini. Ya, untuk keberaniannya untuk maju kan gitu. Ya, termasuk saya gitu. Jadi itulah yang membuat dan yang kedua, dasarnya karena saya orang mutu sih, penjamin mutu ya. Lama saya 7 tahun di penjaminan mutu, sehingga kan core business dari mutu perguruan tinggi itu adalah implementasi mutu sebenarnya. Sehingga saya yakin gitu, ada kepercayaan diri lah, yakin bisa. PD lah istilah orang umum. Terus yang kedua, hari gini sudah tidak zamannya lagi single fighter. Ya. Ya, hari gini itu networking, resource sharing ya kan. Jadi nggak ada guna juga orang itu pinter ini, pinter memimpin, pinter semua. Kalau sendirian. Sekarang itu kebersamaan. Nah, makanya dalam visi saya juga memimpin itu adalah kemampuan mendengar dan bersilaturahim akomodatif. Jadi akomodatif itu jelas, tapi akomodatif terpilih. Jangan semua akomodatif semua kan, harus terpilih. Jadi kemampuan memilah dan memilih ini penting. Dari kalau soal visi misi canggih ya lihat aja di Harvard, di Harvard, di Oakley, UK itu kan bagus-bagus. Kebetulan anak saya satu di Inggris, satu di Belanda, dapat LPDP. LPD hari gini kan kompetisinya
ini kalau ngomong sedikit, anak saya itu kan swasta sebenarnya, swasta bisa mendapatkan beasiswa LPDP, alhamdulillah dari Menteri Keuangan untuk Ya, jadi intinya satu support, satu yang kedua itu ya apa namanya akomodatif ya. Saya merasa mampu dari memang nggak semua. Artinya saya ngukur diri saya, tidak semua saya bisa gitu. Tapi ada hal-hal penting yang saya yakin bisa. Karena yang saya nggak bisa ini kan resource sharing kan, berarti kan nanti tim nggak bisa kerja sendiri kan. Bisa kerja sendiri. Lidah presiden aja nggak mungkin kan. Iya, nggak mungkin. Ahlinya banyak kan di bidang udah nggak zaman lagi itu penguasa itu ahli semua. Itu memang nggak dimungkinkan. Yang penting kan bisa kerjasama kan gitu sama tim, bisa menjalankan. Tapi paling tidak dasarnya saya pikir seorang pemimpin itu harus punya dasar kan, dasar. Unila itu alhamdulillah lah di otak saya itu udah saya ngerti gitu permasalahan. Berapa puluh tahun Prof sini? Iya, bukan puluh tahunnya itunya, tetapi waktu saya ngejabat itu kan jadi tahu ketua lembaga, ketua penjaminan mutu, jadi tahu. Jadi belajar di situ. Jadi permasalahannya apa? Ya itu aja dasarnya dan Bismillah aja gitu. Oke, Prof. Jika diberi kesempatan untuk memimpin Unila, ya Prof, apa langkah pertama yang akan dilakukan setelah ini kan kita Unila ini jadi sorotan publik nih, bukan sorotan Lampung aja, tapi nasional dan internasional juga, kampus-kampus lain juga menyoroti. Apa langkah yang akan dilakukan? Ya jelas membuktikan dan meningkatkan marwah dan performa Unila lah, ya kan, karena udah sempat turun begini, kita ingin meningkatkan marwah Unila. Tentu langkah pertama seperti visi saya juga itu inventarisasi dan introspeksi. Inventarisasi dan introspeksi. Kebalik, introspeksi dan inventarisasi. Jadi introspeksi dulu. Apa yang maksud introspeksi itu? Ya kita isu strategis lah. Semua dari aspek core business di perguruan tinggi maupun aspek penunjang. Dua di perguruan tinggi ini ada core businessnya yaitu Tridharma, kemudian ada unsur-unsur penunjang. Nah itu akan kita inventarisir, kemudian kita identifikasi, clustering ya, kemudian fokus. Nah kemudian dari semua itu tentu tidak semua kita serakah mau dijalankan semua. Maksudnya jalankan sendiri gitu? Prioritas. Oh, pakai skala prioritas. Setelah kita temukan kelemahannya apa, kekuatannya apa, kita pakai skala prioritas. Skala prioritas itu dirujuk kepada kemampuan sumber daya. Sumber daya kita itu ya manusia, keuangan, fasilitas, sarana, semua itu terakomodir, dibicarakan secara kuantitatif. Pada inventarisasi ini dan identifikasi, harapan saya bisa mengundang para expert. Para expert? Iya, tidak harus dari dalam Unila sendiri. Dari luar juga? Dari luar, bahkan kalau bisa internasional, ahli manajemen perguruan tinggi. Minta pendapat, konsultan, seperti konsultan ya? FGD lah, FGD diperluas, FGD, kemudian ini loh permasalahan kita ini. Tidak juga kita langsung telan terima kan, karena tetap juga masalah ini ya, lingkungan kita, budaya kita juga kan beda. Iya, masukan-masukan dari expert baik internal maupun eksternal. Kemudian kita kerucutkan prioritas mana nih yang dapat meningkatkan marwah Unila secara cepat dalam waktu dekat. Nah, menurut pertimbangan saya, walaupun ada beberapa senior yang kurang sependapat dengan saya, tapi saya kekeh tetap namanya meningkatkan akreditasi Unila, institusi dari A menjadi unggul, adalah satu program yang cukup signifikan dalam waktu dekat, meningkatkan marwah maupun kebanggaan sivitas akademika untuk mengobati luka yang tanda kutip selama ini, hingga ternyata dengan kejadian begini pun kita toh masih bisa terakreditasi unggul. Nah, saya dan tim dari LP3M sudah meneropong sebelumnya ya, menotret posisi kita kayaknya bisa gitu. Nanti langkah pertama saya itu mengakreditasikan institusi ini menjadi unggul dulu. Menjadi unggul dulu ya. Dengan adanya unggul itu harapannya orang mungkin mengobati
Sivitas Akademika dan memberi semangat untuk melangkah kegiatan yang lain. Kalau PTNBH masuk di situ juga nggak? PTNBH Kan walaupun skala prioritas tapi masuk, ada di daftarnya, ada di list. gini loh, PTNBH itu suatu keniscayaan. Keniscayaan, oke. Udah nggak mau arahnya ke sana. Cuman dalam waktu dekat ini menjadi tidak prioritas bagi saya, nggak tahu kalau calon lain. Ya, Karena ya. kita Berat ya. introspeksi. Bukan introspeksi tadi ya Ya, kembali. introspeksi ternyata Setelah diintrospeksi diinventarisir kan gitu. Yang mana skala prioritas? pendapatan kita di luar uang kuliah UKT itu masih di bawah 10%. Itu pendapatan apa? Jadi di luar UKT itu uang Ya, kuliah enggak dari yang mahasiswa. yang di luar itu apa? Di luar itu banyak ya, kerjasama, kepakaran, macam-macam lah. Tapi sewa gedung nggak ada ya? Sewa gedung ya Ada juga ya? Oh, GSG, ya, GSG. dan kolam renang dan sebagainya. Itu masih di bawah 10%. Nah, PTNBH itu sebenarnya yang sangat layak 40%. Oh. Oke lah, bisa dimulai kita maju ke PTNBH itu sekitaran 30% bahwa pendapatan kita itu berdasarkan dari kepakaran dan lain sebagainya, usaha-usaha lain di luar uang UKT atau uang kuliah. Nah, kita baru 10%-an, 9%-an itu yang di luar itu. Jadi tahan diri ya. Ya. Kita meningkatkan kinerja di Unila sembari secara paralel mempersiapkan itu. Karena saya bilang tadi PTNBH itu kayaknya keniscayaan. Suatu saat kita arahnya ke sana. Harus menuju ke sana. Tapi tidak dalam waktu dekat ini karena belum siap. Belum siap ya, karena itu butuh Iya. prasyarat badan, ada indikatornya yang banyak juga ya, Prof ya. Iya. Oke. Prof, di Unila ini kan kalau Prof kan di lembaga penelitian ya banyak juga ya, di lembaga mutu ya. Mutu saya. Mutu ya. Nah, kalau melihat riset dan teknologi ya, mungkin riset dan teknologi, apakah di Unila ini sudah berjalan tuh, Prof? Oh, bagus. Artinya berjalan bagus, bukan nggak berjalan, maksud saya berjalan bagus. Bagus kalau kinerja untuk penelitian dan outputnya nggak bagus sekali, tetapi sudah mengarah ke bagus. Dipublish nggak ya? Oh iya, internasionalnya kita Ke artikel ya, bentuk-bentuk artikel. ada progresnya. Artikel. Tapi menjelang ke depan ada nggak yang tadi yang kata Prof, kita ada kerjasama misalnya sama industri, sama apa yang bisa Nah, itu menghasilkan masih minim. Itu yang masih minim. Prof? Baru di wacana MOU, belum kepada PKS, masih MOU. Kebanyakan masih Apa yang MOU. menjadi kendala itu sebenarnya, Prof? Apa manusianya, SDM-nya atau job list-nya? Wah, saya belum tahu bisa jawab secara pasti, yaitu tadi Nanti harus diinventarisir inventarisir dulu ya. Tapi kesan Oke. saya sih kayaknya kurang intens, Kurang intens. kurang masif, Oke, sehingga Dudi dunia usaha dan industri itu tanda kutip kayaknya belum yakin benar gitu, belum yakin benar bahwa ini bermanfaat. Oke. Padahal potensinya besar. Ada beberapa potensi besar di Unila ini, tapi sifatnya masih personal, Oh. belum tersistem. Kalau personalnya bisa jadi sampingan jadi jatuhnya nggak? Enggak juga. Enggak juga. Jadi kan mereka pasti ada izin semua, cuman artinya belum tersistemkan secara by system lah gitu. Baru ada orang-orang pintar tertentu, kinerjanya bagus, networkingnya bagus, dia bisa kerja. Iya, Tapi nah ini ke depan ini harus dikompilasi semua orang-orang kayak gini. Maka satu ide satu rencana saya yaitu membuat database yang konkret, klaster, database kepakaran, database semua berdasarkan database kepakaran, sehingga nanti kalau ngerujuk apa kita udah ada ininya. Jadi setiap database, dari database induk ada kartu-kartunya. Iya, klaster. Ya, ada klaster ya istilahnya. Klaster lingkungan. Iya. Kan jelas. Karena kan kalau kita ngelihat di luar itu ya, bukan di kita sini kan banyak yang kerja sama industri, otomotif atau pabrikan makanan gitu kan, banyak yang seperti itu. Ujungnya harus ke sana. Ujungnya kan Harus ke sana. tahapan tadi ya, PTNBH juga kan mencari uang juga kan. Nggak bisa ngandelin dari uang mahasiswa. UKT aja nggak mungkin. Konvensional sekali. Nah, Prof. Jadi aja sekolah Unila, sekolah Nila, Sekolah pakai nih. U-nya. Apa kayak yayasan
kan Unila itu yang di Jalan Baru itu SMA, YP Unila kan ya. Nggak tahu saya itu kabarnya sih udah jadi ini Itu kita sih. punya Unila bukan ya? Sekarang udah punya Unila. Oh, karena itu rame yang masuk situ, Prof. Iya, nggak Banyak tahu. yang peminatnya gitu. Iya. Oke, Prof. Nah, sekarang kalau kita lihat ya kalau di politik itu atau di pemerintahan itu ada oposisi, Prof ya. Ada yang mengkritisi lah. Kalau di Unila mungkin kita bahasanya nggak oposisi, kita bahasanya mengkritisi. Nah, bagaimana pendapat Prof Murhadi tentang kritikan atau ya tadi bukan oposisi lah sebenarnya. Iya. Yang mengkritik-kritik itu alergi nggak, Prof Murhadi? Wah, itu sebenarnya itu modal dasar itu. Ya, jadi kritikan itu perlu. Itulah yang menyebabkan kalau sifat kepemimpinannya tertutup. Ya, akhirnya kan nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Benar aja kerjaan. Bener terus kan? Nggak ada yang kritik ya? Kritik itu perlu. Cuman harus kita pilah juga. Harus konstruktif kali ya. Iya, kritik itu apa tujuannya? Karena ternyata kritikan itu banyak tujuannya. Iya. Kalau yang konstruktif, welcome. Harus itu. Nah, kritik yang Tidak jelas. jangan jelas apa tujuannya itu harus kita pinter-pinter ngelihatnya apa maksudnya. Kalau bahasa kita nyomaksud kan? Maksud. Nah, itu kan. Karena kan ada biasanya dalam satu kompetisi ya, ada menang ada kalah. Sukanya yang kalah ini nggak pernah puas gitu kan, sukanya kan gitu. Tapi kan ada strategi kan, Prof? pasti kalau menurut Prof Murhadi. Alhamdulillah untuk periode ini kayaknya ya, belum saya statekan kan. Kayaknya kita akan merubah pola ya. ya, paling tidak akomodatif tadi. Akomodatif, Jadi dirangkul lah kita ya. rangkul, tapi lihat dulu kompetensinya. Ya, karena ini kan bukan tempat ajang Udah politik. Ini kan kita akademis. udah empat periode lebih yang begitu TS kayak ada afiliasi. Afiliasi kelompok. Kelompokan itu enggak, ya ada bagusnya ada enggak. Karena begini ya prinsipnya, seseorang yang udah mengelompok satu sejalan itu nunggu kehancuran. Orang yang bagus itu, kelompok itu ada yang kerikil-kerikil tadi, tapi di manage dengan baik. Itu untuk, tapi kalau sudah sekata yes man, wah bahaya itu. Nah ini kejadiannya. Kelompok dengan blocking, artinya dia nggak boleh ada orang lain masuk gitu. Wah itu yang ya kan kejadiannya kan kayak gini nah, gitu. ini bahaya. Keselandung dengan hal nggak kecil ada gitu yang ya. nasihatin. Nggak ada yang nasihatin ya. Atau semua takut. dikuasai. Takut jabatan atau iya, apa. semua itu. Takut soal Kalau itu. tipe saya nggak ada situ. Dari dulu saya nggak ada tipe kayak gitu. Nggak ada masalah kan. Saya itu di ketua lembaga LP3M pun terhadap sekretaris, kepala pusat, pada staf biasa berantem itu. Berantem debat biasa sama profesor senior sampai suatu titik bisa saya menang, bisa saya kalah gitu. Itu harus dibudaya. Tapi orang mutu udah oke. Kalau orang mutu itu udah biasa itu kayak gitu, nggak ada yes man kayak Ya gitu. kita harus nerima juga kan kalau apa bukan lawan ya di debat itu kan ada yang harus diputuskan. Nggak, maksud saya karakter tipikal orang-orang tim penjaminan mutu hampir sama di seluruh perguruan tinggi. Kalau kayak bos bos dan bawahan ya, atasan dan bawahan. itu caranya? Ya tentu siap terus ada ya. takarannya. Ada etika lah. Ada etikanya, tapi argumen wajib. Ya, jadi etika ada rambu. Jadi kalau ada etika kan ada rambu. Iya. Prof, ya nggak? Nah, Prof, ini kan saya dengar nih, terutama karena saya banyak bergaul juga dengan anak-anak aktivis. Jadi selama kemarin ini, periode kemarin ini BEM katanya terkebiri, Prof. Bagaimana langkah-langkah nanti ke depan? Apa dibiarkan seperti ini atau menjadi aktif kembali, Prof? Yang saya nggak tahu dengan pasti apa dikebiri enggak, karena kan memang bukan bidang saya. Asumsi orang kan gitu. Ya saya dengar-dengar aja Iya, gitu iya. kan. Ya semuanya itulah ngikut aturan. Kalau saya patokannya itu aturan, ya, kita ikutin aturan, kemudian duduk bersama, ya, kemudian akomodatif tadi, dipilih mana yang masuk akal dan rasional. Tentu ya tetap jalan, tapi pada porsi apa dulu kita harus dilihat dulu gitu, karena ya harus ikut aturan. Ya. Ujung-ujungnya semua kita melaksanakan organisasi sesuatu berpatokan pada
aturan yang ofisial Rambu-rambu. ya, ofisial. Iya. Bukan aturan yang ini, jadi kita ikutin aja gitu. Aturan yang dibuat sendiri dan dibenarkan sendiri. Oke. Nah, Prof, ini kan nanti kalau jadi rektor itu manajerial kan harus jalan, manajemen, dan Prof Murhadi tadi sudah mengatakan bahwa orang-orang mutu dan sudah terbiasa dengan itu. Manajerial jalan dan keuangan juga jadi harus yang utama juga gitu ya. Ini karena seiring sejalan nih. Bagaimana mengatasi ini dengan apa namanya, dengan suatu tim yang memang kompeten di bidangnya, atau the right man right place, atau seperti apa, Prof? Keniscayaan ya, saya ini jujur orangnya ya. Nggak ada strict dikotomi ya. Dikotomi dalam artian wah kompeten semua. Harus mix. Oke. Ya, jadi ada orang-orang yang bisa bekerja sama, kompetennya cukup, dan harus ada orang yang sangat kompeten. Kompeten cukup, dan harus ada yang sangat kompeten. Nah, itu mungkin harus dipertimbangkan. Jadi itu mix dalam pengertian tidak juga kita babat semua harus kompeten semua. Itu enggak jamin juga. Okay. Tetapi harus fleksibel ya, Prof. Humanity itu penting. Gimana mau kerja kalau dia kompeten, kerjaan yang lawan terus. Enggak seiring. Iya, harus lihat juga tim sama harus orang-orang kompeten. Nah, yang salah ini salah satu saja. Tim saja mau kompeten nggak mau kompeten terserah atau terlalu kompeten semua, ini nggak bagus juga itu. Nah, itu menurut saya sih. Iya, oke. Nih soal kompeten juga nih, kita ini kan di kampus ya, Prof ya, akademisi. Ini senioritas, junioritas ini seperti apa kalau menduduki jabatan? Apakah bisa lompat-lompat gitu? Artinya kan kita juga butuh orang tua. Kalau pendapat Prof Murhadi seperti apa? Mix. Tetap mix. Ya, ada yang senioritas, ada yang perlu lompat. Ada yang perlu lompat. Nah, itu. Apa alasannya perlu lompat nih, Prof? Iyalah, kinerja. Harusnya kinerja, kelihatan orang yang cepat, itu harus ada juga. Jangan semua yang berkinerja gitu semua. Jangan yang lompat semua juga. Itu. Nah, itu jadi menurut saya mix. Kalau saya itu memang ambil yang tengah-tengah lah. Jangan ekstrim, ekstrim terlalu senioritas. Saya nggak cocok juga. Artinya itu kan hak dari institusi, misalnya memang tentara sama itu kan memang wajib itu. Tapi kalau di perguruan tinggi ini ya harus dilihat juga kedua-duanya lah. Oke. Nah, karena senior itu perlu wise-nya itu yang kita mendampingi, seperti presiden dan wakil presiden ini. Nggak tahu itu. Nggak komen saya. Oke. Nah, Prof, seperti kita ketahui nih, banyak koruptor. Ya. Kalau ini pendidikannya minimal S1, Prof. Pendidikan tinggi nih. 1, ada S2, ada S3, ada koruptor nih, Prof ya. Kita di luar sana kan banyak, rata-rata nih yang saya lihat ya, saya perhatikan gitu. Nah, yang saya mau tanya ini, kan mereka tuh sekolah tuh. Nah, ada nggak yang salah dalam pendidikan kita ini sebenarnya? Pendidikan kita. Iya, makanya menyebabkan orang-orang yang terdidik itu ini pribadi ya menurut saya. Saya sudah lama itu kan saya berdebat di Dirjen dulu waktu itu. 1, kalau menurut saya udah salah arah. Pertama adalah gelar, Prof. Maksudnya? Gelar itu menurut saya harusnya dihapuskan. Gelar dihapuskan. Iya. Oke. Ya. Sehingga pendidikan kita nggak orientasi gelar. Pendidikan bukan orientasi gelar. Kecuali PhD. Untuk doktor. Jadi S2, S1 tidak bergelar. Apa nanti ini? Obsesi saya yang agak sangat nyeleneh dan saya kontroversial. Kontroversial. Biarin aja, itu hak pribadi saya. Jadi itulah menurut saya cikal bakalnya ambruknya mutu kita kalah sama Singapura dan lain sebagainya. Karena orientasinya gelar. Bukan ilmunya, Bro. Bukan. Sehingga anak SMP, anak SMA, S1, S2 dijajarkan sama. Tidak signifikan perbedaannya. Kalau diuji teliti tidak signifikan perbedaan. Yang kedua, terjadi masif
proses pendidikan ini ya. Ditambah lagi otonomi ini dulu. Jadi ini pernah cerita, ini saya cerita boleh? Boleh. Kita Jadi kasus anak saya di SD swasta cukup bagus, ya. Dia kelas 2 SD mau naik kelas 3. Ya. Nah, saat mau bagi raport, kebetulan istri dulu nggak bisa ngambil, jadi saya ngambil. Loh, saya lihat cuma satu orang, bapak-bapak, yang lain ibu-ibu semua yang ngambil raport. Nah, iya, ibu-ibu ratanya. Ibu-ibu ngambil raport, terus yang bawa-bawaan kayak tas besar. Ngasih hadiah. Saya bingung, saya lenggang kan, ngelenggang aja datanya. Nah, kebetulan pas bagi raport, ya saya nyangka anak saya ya pasti merah lah banyak itu. Tahu-tahu anak saya ranking 3 di kelasnya. di kelas. Ngamuk saya situ. Saya dibohongin. Saya bayar mahal itu di swasta itu. Kenapa ngamuk? Saya dibohongin. Anak saya kan nggak bisa apa-apa. Kok bisa ranking 3? Iya. Kaget semua kan. Orang nyogok bawa spray, bawa segala macam macam-macam untuk ini. Nggak yakin gitu bahwa anak gitu bisa dapat ranking 3. Iya, paling nggak ada merahnya. Iya. Terusnya saya dinasihatin gimana jalan keluarnya. Tahu-tahu ranking 3. Saya tanya mana saya, kenapa ini bisa nih? Oh, dikasih tahu ya sama ibu gurunya jawabannya. Waktu saya dikasih tahu, rupanya itulah gejala otonomi kita. Antar wali kelas itu bersaing supaya mendekati angka 10 semua. Kalau bisa 9,9998. Biar dibilang bagus gitu. Oleh ketua kelas. Punya prestasi kepala sekolah. Kepala sekolah bersaing antar sekolah untuk dianuin wali kota atau bupati dan seterusnya. Sekolah berkualitas lah gitu. Makanya kejadian kalau tidak lulus 1-2 orang aja kayak kiamat waktu itu. Kayak hancur dunia ini gara-gara. Tapi kalau zaman kita sekolah kan nggak ada gitu-gitu. Biasa baik. Mau berapa orang nggak naik, ya paling pecah kaca. Iya. Nah, itu itu. Iya. Jadi itulah maksud saya, kesalahan itu. Makanya alhamdulillah ranking hilang sejak itu. Gimana enggak, zaman waktu itu rupanya baru terdeteksi ranking itu berhenti di ranking 5. Beda sama kita sekolah. Dari 50 orang itu ranking 1 3 orang. Ranking 2 8 orang. Ranking 3 21 orang. Ranking 4 bla bla orang. Jadi penuh sekelas. Berhenti di ranking 5. Jadi untuk konsumsi orang arisan, nanti ibu ditanya berapa ranking, lumayan lah ranking 5, padahal bodohnya minta ampun. Jadi konsumsi itu yang menjadi. Nah, itu terkait dengan gelar. Ya. Nah, ini maaf saya potong. Di kampus juga kan kalau seminar proposal aja kan bawa-bawaan juga, Prof. Itu nggak diwajibkan kalau saya dulu kuliah nggak tahu, Prof, di IPB. Nggak ada ya? Nggak ada. Setahu saya nggak ada bawa-bawa gitu nih. Kita melihat sekarang tapi itu nggak bisa disalahin. Itu nggak ada instruksi dari secara ofisial nggak ada. Dan bukan juga membuat nilai jadi nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan ya, Prof. Nggak ada hubungan. Jadi itu karena si mahasiswanya sendiri. Saya mahasiswanya ya, dan turun temurun. Jadi begini loh, ada satu mahasiswa yang begitu, niru semuanya. Padahal nggak bawa juga kan nggak apa-apa. Kalau sampai ada nggak bawa terus jadi nilainya jadi kecil, itu kan luar biasa ya. Kalau sistem pembelajaran, insya Allah lah, ya nggak tahu kalau diselidiki secara ini, Unila oke. Kalau soal nilai, ya, fair ya, artinya secara umum nggak transaksional lah ya kan. Saya tahu di pertanian sih. Kalau pertanian saya jamin orangnya idealis semua. Pemirsa Gunsantok, Prof. Murhadi ini adalah wakil dari Fakultas Pertanian, dan sebelumnya rektor Unila ini rata-rata dari Fakultas Pertanian, Prof ya. Iya, baru kemarin aja ada selang ya dari FISIP. Prof Aom tuh dari FISIP, tapi sebenarnya dia ada FKIP sebenarnya. Ya dari FISIP. Nah, salah satu calon rektor kali ini Prof Murhadi ini tetap ada dari Pertanian juga. Nah, Prof, tadi soal pendidikan ya. Kan transfer knowledge ya, transfer pengetahuan kalau kita bicara pendidikan. Nah, karena kejadian pendidikan tadi yang kata Prof itu nggak usah ada gelar itu, masif itu. Ini ada persoalan nggak tentang akhlak dan perilaku kita ini? Wah, itu
kompleks sekali itu, nggak bisa dilihat dari satu sudut, nggak ada hubungan dengan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi faktor itu dipengaruhi keroyokan. Mengaruhi Oh keroyokan. iya, dari faktor dari rumah, keluar rumah, teman, semua mempengaruhi Nah, sistem sehingga- konsumtif. Ujungnya konsumtif semua. Jadi bukan pendidikan yang Gimana mempengaruhi. enggak? Guru SMA sekarang ada nggak yang naik motor? Hampir dikit. Zaman kita, iya sepeda. Iya. Nah sekarang bermobil semua. Mobil, ya. Apa akibatnya? Orientasi maaf, ya tentu cari duit kan. Cari duit itu kan ada celah. Nah, supply demand kan. Iya, iya. Wah ini yang Cari yang longgar. Nah, Cari yang itu penting. memang sedih loh saya. Nah, perlu diketahui ini Pak di podcast kali ini, alhamdulillah sejak 2010-an lah kalau nggak salah. Jadi udah 12 tahun saya melaksanakan ujian baik itu S1, S2, S3 open book. Open book. Apapun mata kuliahnya, termasuk mata kuliah mikrobiologi yang katanya hafalan, apalagi yang hitungan misalnya. Open book ini take home apa di ada waktu? Bukan ujian. Ya nggak dibawa ke rumah ya. Enggak. Langsung waktunya di Nggak situ boleh lah. nyontek, nggak boleh nyontek, tapi dia buka semuanya. Silakan. Karena tujuan saya analisis. Iya. Bukan Bagaimana? dia menghafal ya, bukan dia Bukan menghafal. apa. Hafal itu apa? Kan ada di HP. Iya. Mau Tinggal apa? lihat aja Mau apa? penting. Sakit perut di bagian bawah. Kan nggak tahu kan? Iya. Buka di HP ada. Kalau zaman kita dulu nyari Iya, nggak buku, bisa dong. mesti ke Jakarta, mesti Ke kemana-mana. Ya. Jakarta. Jadi saya udah melaksana, alhamdulillah nilai saya kurvanya normal bagus karena saya buat nilainya, saya buat soalnya. Dievaluasi ya, Prof ya? Iya, mikir saya buatnya. Bagus. Jadi nilai 17 ada, nilai ada 93 nilai. Berarti enggak Tapi bukan buat soal untuk sulit-sulit bukan ya? Enggak, Tapi itu yang kan- memahami ya. Ya sesuai apa yang saya sampaikan. Ini ciri-ciri kemampuan dosen itu membuat soal yang bagus. Dilihat dari nilai mahasiswanya, kurvanya normal tau. Kurva normal itu artinya Perbandingan X-nya perbandingan apa sama yang Y-nya? paling rendahnya ada, misal nilai 17 dari 100. Ada yang 93. Oh. Kemudian rata-rata 60. Nah, itu bagus, berarti soalnya bagus. Iya. Open book loh itu. Dimengerti soalnya. open Karena kalau dia nggak mengerti juga ke open book susah juga dia nyari. Iya. Open book juga saya nggak IC. Nggak Tapi IC? CDE. Gila. Pilihan berganda. Iya, makanya dibilang yang Kuliah di pertanian, Prof. beberapa teman dosen, gila kok multiple choice ABCD kok open book. Lah iya, why not? Kenapa tidak? Tergantung bagaimana membuat soalnya. Buktinya kurva normal semua. Itu CBT. Hah? Pakai CBT. Enggak. Di biasa. Google Form. Google Form ya, pakai Google Form aja, cuma diawasi. Satu yang tidak boleh, langsung DO. Jadi saya bukan nilainya E. DO. Kalau ketahuan, terbukti, saya ngadep dekan langsung. Harus di DO, karena orang ini nggak perlu karena sebelum ujian sudah ada tausiah dulu kan. Janji ada ijab kabulnya dulu sebelumnya. Janji siapa yang nggak setuju, oke, janji nggak boleh. Silakan buka semua, mau buku, mau laptop, jangan sampai nge-share. Nah, Prof, terkait penerimaan jalur mandiri atau jalur apapun yang bermasalah. Jadi sudah ada terbukti itu bermasalah kan gitu. Dan potensi untuk ke depan kalau tidak ada perubahan ataupun update dari situ, itu kan akan terjadi lagi gitu. Nah, bagaimana pendapat Prof Murhadi soal ini ataupun tetap menunggu regulasi dari Kemendikbud? Dua-duanya. Ya, jadi kita akan melihat rekomendasi dari Kemendikbud. Sepertinya dari Kemendikbud tetap mengizinkan. Oke. Ya, yang diperbaiki adalah prosedur ya, bersama akuntabel, transparan, dan lain sebagainya. Ada passing grade-nya diumumkan? Oh iya, jadi jangan cari celah. Jadi passing grade itu harus sudah ada. Termasuk kuota juga? Kuota wajib. Kalau passing itu grade ada kuota nggak ada kan nambah terus? Nambah terus. Nah Itu tetap masuk dengan rasio antara mahasiswa dan dosen? apanya? Kuota itu kan tetap rasio Ya, mahasiswa dan kan dosen? kita pertimbangkan. Nah. Begini, kalau soal rasio fasilitas ya, dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak, sebenarnya bisa diakali dengan blended ya, Blended. campuran. Karena hari gini sudah tidak saatnya membicarakan fasilitas gedung untuk kuliah.
Oke. Hari gini hari online. Iya, hari online. Wah, jadi nggak perlu dengan jumlah mahasiswa kita harus bangun gedung. Ya, saya udah berapa kali saya sebagai asesor BAN PT juga. Oh, asesor BAN PT Saya juga bilang berhentilah membangun gedung untuk kalau kita nggak mampu. Toh walaupun sampai kita berkeringat ini masih kalah sama Trisakti sama yang hebat. Jadi jangan kayak gitu. Isilah gedung itu dengan sistem IT yang terintegrasi dan update. Terintegrasi dengan IT. Semua bermain di IT. Bermain di IT. Itu BINUS contohnya. Seiring sejalan ya BINUS. Nah, itu kan contohnya. Itu luar biasa. Jadi saya kalau saya jadi rektor investasi infrastruktur saya ke IT. Fokus. Nah, ini kita terlanjur ngomong infrastruktur, Prof. Ini kalau saya lihat di sini kan gedung ini kita lahan kan 65 atau 70-an hektar ya. Pembangunan kita ini kan horizontal nih, nggak vertikal kan akan menghabiskan lahan-lahan nih, Prof. Terus akibatnya mungkin ada yang bisa ditebang pohonnya jadi ditebang, gridnya jadi hilang gitu. Bagaimana pendapat ini Prof Muradi ke depannya seperti apa sih? Berhenti bangun. Berhenti membangun. Iya, isilah ruang yang kosong-kosong dengan IT. Jadi server hayalan saya ini bisa masuk ke rektorat ini. Sebelum masuk itu harus mencet tombol dulu. Ada tombol-tombol di display. Dan tombol sifatnya real time, apapun informasi. Oh, informasi ya seperti Jadi kita di bandara nunggu, internasional. Iya. Itu hayalan saya ke depan semua udah tombol-tombol. Jadi terintegrasi. Teknologi dan transparansi jadinya. Oh iya, transparansi dan memaparkan teknologi. Gedung biarin aja sih begini. Percuma naikin ke atas, kalah sama yang lain. Dan kalau naikin gedung ke atas itu perlu sumber daya keuangan yang banyak. Sementara efeknya nggak signifikan. Apa signifikan kalau gedungnya bagus naik ke atas? Cuman enak melihatnya aja ya. Bukan kualitas mahasiswanya atau prodinya gitu ya. Tetapi kalau gedungnya biasa saja, ruangannya itu dioptimalkan, diisi dengan IT yang IT itu saya nggak tahu IT kan. Kalau saya bukan bidang bukan itu. orang Ya, IT. panggillah orang yang ahlinya itu. Yang penting konsepnya ada, Prof ya. Konsepnya itu IT. Jadi semua terintegrasi, semua fakultas, instansi, unit itu terintegrasi. Pak Rektor itu ada display khusus yang bisa memonitor semuanya. Wah, keren itu. Saya soal keuangan, soal apa termonitor. Dan ini bukan masuk rektorat aja yang tombol, masuk program studi. Iya, masuk prodi. 118 program studi nilai itu masuk ke jurusan atau program saya itu serba tombol. Nah, ini soal sumber daya, Prof. Soal keamanan, parkir kan kalau saya ngelihat masih agak acak-acakan, mahasiswa suka sembarangan parkir itu depan pintu masuk itu. Ini perlu pengelolaan yang seperti apa? Apa manajemennya sekarang perlu diperbaiki? Tegas. Harus tegas ya. Tegas. Lahan sudah ada, ya tegas ya, fasilitas dioptimalkan lagi, lebih sistem manajemen transportasi. Lama-lama nanti biasa itu jalan. Yang kedua, ya mungkin kayak di kampus lain disiapkanlah itu sepeda kan ya. Sepeda supaya mereka biasanya. Kalau di Belanda, anak saya kan di Belanda di Utrecht University. Sampai merah sininya dengkulnya ini di sini sebelum berangkat ke Belanda dari kecil nggak belajar sepeda. Tahu-tahu dapat sekolah di Belanda dan wajib. Wajib ya. Di Eropa kan Swedia juga sama sepeda. Terutama Belanda. Belanda itu udah kayak kalau treknya sepeda itu udah kayak mobil. Jadi itu. Iya, jadi soal keamanan juga kan, ini keamanan kenapa? Saya beberapa waktu yang lalu kan ngelihat pengamen itu masuk tuh di AppKeep itu, tapi pengamennya sudah terlalu sering dan banyak gitu, udah kayak betato apa saya pikir ini apa memang dibiarkan gitu kan gitu. Ini masukan penting ini. Terus sama kalau malam, Prof. Malam Karena kita ini banyak pintu masuknya. Ini yang harus dipikirkan lagi. Kayak kalau di UI walaupun segede gitu, kampus UI gate-nya itu jelas. Terintegrasi, gate-nya nggak bisa sembarang masuk. Ada yang jegat. Karena malam juga kalau malam itu, Prof, ada yang suka duduk berduaan tuh di depan embung tuh di kursi-kursi itu. Itu. Itu kayaknya perlu ini catatan dari
dari kita netizen ini, Prof. Iya, Karena kan penting itu. identik ya yang Saya sudah namanya. pernah lapor juga ke Satpam. Nah, kasus yang satu ditanggapi saya sebelum jadi WR saya lapor ke Satpam. Terutama waktu kita yang mau ke ATM situ, Iya. kok mau masuk penuh semua. Rupanya para mahasiswa itu, kedokteran atau apa itu, parkir di situ semua. Yang dekat halte. Iya, yang di sana, yang Iya. pusat ATM. Iya, pusat ATM. Kan jadi ada space untuk itu kan space bagi orang yang berkepentingan dengan ATM. Rupanya dari pagi sampai sekarang dijagain Satpam. Sekarang kayaknya udah ini. Iya, sekarang kosong. Nggak tempat parkir itu tempat enggak. parkiran lagi. Jadi Yang berkepentingan aja yang parkir. Tahu berkepentingan atau enggak, Satpam ngelihat dia parkir, dia keluar apa masuk ke ATM. Atau setelah masuk ke ATM dia keluar, berarti kan dia hanya parkir. Nah, kalau dia keluar dari situ masuk ke ATM terus masuk ke mobil, keluar mobilnya, nah berarti memang benar. Udah ada Satpamnya sih. Dan nah, hampir kita di ujung bincang-bincang kita nih, Prof. Soal university ranking. Nah, kalau kemarin ngobrol-ngobrol saya sama ini Prof. Bujang, university ranking ini acuan yang university ranking itu kita ini di urutan ke-34, kemudian UIN 30 dan UT Teknokrat itu 15. Sebenarnya perlu nggak sih ada acuan-acuan seperti itu, Prof? Hati kecil saya agak nolak. Agak nolak ya. Dulu di Medan saya pernah rapat sama orang ini karena ternyata sistem penilaian mereka juga ada bocor juga dulunya. Oh, ya. Untuk kepentingan politis. Iya, juga. iya, karena sehingga kurang fair juga. Karena Itu saya menurut lihat juga pribadi banyak universitas berusaha mengakali. iya, kok dia jadi ranking sekian, padahal saya lihat ini biasa aja kampus ini kan ya. Karena dia pinter ngakali. Ngakali tahu nggak? Jadi indikator ini dicari akalnya misalnya apa gitu. Oh, Padahal nggak substantif. iya, jadi poinnya cari ya. Iya, Ya artinya mungkin boleh saja rankingan, tapi indikatornya itu yang harus. Ini kebanyakan indikatornya sedikit. Ini yang saya nggak nyesal. Indikator kok cuma 7, 6. Indikator itu 90. Banyak dan komprehensif. kalau indikator 6 sama 7 yang universitas kecil juga masuk di situ. Karena indikatornya kecil ya. Bukan itu. Maksud saya, indikator itu ada rujukan untuk penilaian. Patokan penilaian itu dikit. Iya, sangat sedikit. Jadi universitas yang kecil pun Masuk. bisa memenuhi dia. Kalau dia 90, kan dia nggak bisa memenuhi Iya, itu. karena rigid. Iya. Banyak gitu loh. Iya. Jangan banyak yang dia nggak punya. Tetap nggak sempurna, Iya, sempurna. iya. Tapi paling tidak. Jadi lebih baik. intinya nggak selalu jadi acuan bahwa itu jadi hebat gitu di situ. Tapi mau nggak mau, Mau kita nggak di mau. dalam sistem ini yang ikut. Seperti ISO lah. ISO. ISO apa Akhirnya kan mutu kan banyak ISO tuh. sekarang ini redup kan. Iya, karena kita di perusahaan juga ada seperti itu, Prof. Iya, Ada apa? ISO, tapi cuman kita Gitu-gitu. bukan pegawai, kita nggak banyak diminta untuk kayak pabrikan gitu kan. Nah, itu kan. Akhirnya Caranya stempel aja. Supply demand, Iya. stempel untuk diekspos bahwa ini udah ISO. Iya, Nah, ya, rusak. kembali yang kata Prof itu sebenarnya kalau mitra kita misalnya kayak ini kita harus lihatnya karena kita kontraktor lihat kualitasnya bagus nggak nih hasil yang kita kerjain Iya. sesuai spek Membumi. nggak gitu. Iya, membumi gitu ya. Iya, jadi kalau kualitas kan itu yang jadi acuannya bukan oh dia udah ISO nih, udah ISO ada nih. kertas-kertas Kertas. ini. Iya. Oke, Prof. Di penghujung ini ada dua kata yang perlu saya tanyakan ini, Prof. Sukses menurut Prof Murhadi itu apa? Sukses. Sukses, iya. Sukses kan bisa kecil-kecil nih, nggak harus sukses yang jadi besar. Apa sukses karena bakal jadi warek 1 kan? Bukan. Silakan menurut versinya Prof Murhadi. Sukses itu apa sih? Sukses itu apa ya? Visioner lah ya yang pertama ya. Visioner, kemudian berintegritas. Udah. Visioner dan berintegritas. Nah, satu lagi, Dua Prof. itu aja. Kebahagiaan, bahagia nih. Bahagia menurut Prof Murhadi seperti apa? Bahagia ini Wah, bisa macam-macam, bukan soal di kampus aja nih, Prof. Nah, Bahagia itu merasa berguna merasa berguna bagi orang lain. karena masih ada pengharapan jariah. Amal Jariah. jariah. Itu harapan kita, apalagi di umur segini. Apa yang kita cari? Jadi merasa bermanfaat. Makanya saya walaupun saya di outsider,
artinya lengser dari jabatan, saya nggak bermusuhan sama yang punya jabatan, yang melengserkan saya dan timnya. Saya tanya, saya selalu, kenapa saya merasa senang kalau ilmu saya, kemampuan saya bisa bermanfaat. Itu kebahagiaan yang nggak bisa nggak bisa dihitung dengan uang ya, Prof. Bermanfaat bagi orang lain itu. Oke, Prof. Sudah 2 pemirsa Gunsa Talk, sukses dan bahagia. Tadi menurut Prof. Murhadi, bahagia itu bisa membahagiakan, bisa bermanfaat bagi orang lain. Prof, terakhir nih ya, closing statement. Silakan bisa diberikan untuk pemirsa kita, untuk Senat dia menuju ke pemilihan, ataupun untuk kementerian yang punya 35% hak suara, yang menurut saya hak suaranya ini nanti nggak transaksional lagi nih ya, karena ada kejadian seperti ini. Jadi apa, silakan pesan di closing statement ini. Silakan, Prof. Ya, dengan kejadian yang sudah ini sebenarnya ini hikmah besar. Hikmah besar bagi semua pihak. Baik itu pihak yang bermusibah ataupun yang belum atau tidak bermusibah. Jangan belum. Ya, makanya. Jadi dua-duanya itu sebenarnya menjadi hikmah besar. Ya, introspeksi tadi kan. Iya. Ya, saya akan saya bahas dari pihak yang kebetulan tidak bermusibah. Artinya jadi pelajaran yang sangat berarti, yang tidak ternilai untuk tidak diulangi. Itu faktor pertama. Itu intinya kata tidak terulangi itu ya berintegritas, gitu ya, berintegritas. Untuk mencapai berintegritas itu patokannya adalah implementasi pada prosedur standar yang sahih, dan ofisial. Mari bersama, apapun dari kita, dari sisi manapun, kita patuh terhadap peraturan yang sahih dan ofisial. Udah ikutin aturan, aman ya. Tapi ini enak ngomongnya enak. Realisasinya berat. Oleh karena itu, tapi harus dilaksanakan kan, Bro? Iya, ada teknik-teknik tersendiri. Ini menghadapi kayak gini kan berat. Menghadapi temen SMA, menghadapi sekeli, menghadapi senior, pengusaha, menghadapi pejabat dengan embel-embel yang banyak ininya. Kan jadi kader juga kita kalau udah didatangi gitu. Nah, tapi saya tenang. Pertama, ya kita clipping kejadian. Ini kejadiannya tahun lalu begini. Yang kedua, kalau saya ya kita tunjukkan bahwa semua ini udah disadap. Termasuk HP pimpinan. Itu memang benar, itu nanti dibagikan dari KPK. Kita nggak beli, HP-nya mungkin katanya canggih, masuk canggih ininya, nyadapnya juga. Sodorin aja sama saudara kita. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin di belakang meja kita tertulis area berintegritas. Yang keempat, SOP yang sahih dan ofisial. Ini loh, ikutin aturan ini. Kalau dia masih maksa lagi, entah sekeli, entah saudara, entah ponakan, entah SMA, itu berarti lebih dari musuh. Bayangin, kalau musuh ketahuan, jahatnya kan udah ketahuan musuh. Kalau gini lebih dari musuh. Kenapa? Berarti dia mau menjerumuskan kita. Nah, taruhannya, saya lebih baik taruhan ini. Karena saya nggak nguber sih dari dulu jabatan itu. Nggak penting-penting amat, tapi kalau menjadi amanah siap laksanakan. Itu sistem saya, prinsip saya, nggak nguber. Tapi kalau dia nggak mampu, ya, makanya insya Allah dalam pemilihan ini ya saya nggak ngelobi-lobi, mengalir aja, Bro. Mengalir aja. Sosialisasi sudah selesai sama ya, yang penting fakultas. saya optimal dalam menyampaikan ini saya, itulah saya dengan kekuatan dan kelemahan. Maka salah satu jujur ya, Bro. Jujur sama diri sendiri. Itu. Jadi beberapa fakultas saya omongin setelah saya menyampaikan kemampuan saya, kekuatan saya begini, introspeksi dan sebagainya itu, saya juga sebutkan kelemahan saya.
Nah, nggak ada calon yang menyebutkan kelemahan. Kelemahannya. Bagus semua. Sampai detik ini hampir jarang ada sih bupati mana itu ya. Itu harus disampaikan supaya dia tahu Iya. apa kelemahan saya. Buat ngontrol nantinya. Iya, Buat kelemahan koreksi. saya secara jujur networking saya di level internasional masih belum optimal, masih kurang. Tetapi apakah itu menjadi kendala? Ya enggak dong. ya. Hari gini itu mana ada kerja sendiri. Kemampuan saya untuk melirik seseorang yang punya networking, itulah tim saya. Gitu. Itu Oke. gitu. Jadi itu Oke. ya. Pemirsa Gun Santok, kita sudah bisa tarik kesimpulan yang poin utamanya adalah introspeksi dan inventarisir itu sahih dan official Iya, ya. penting. Itu yang bisa saya ambil dari bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Gun Santok. Dan kepada Prof. Murhadi, saya mohon maaf kalau ada kata-kata Saya juga yang mohon salah. maaf pada seluruh pemirsa. Itulah gaya saya. Mungkin cara bicaranya itu tipikal saya. Tegas, lugas, tegas dan lugas. Sehingga Oke. kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Pemirsa Gun Santok, saya juga mohon maaf kepada pemirsa kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kalau ada yang perlu disampaikan silakan ditulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan akibat adanya tsunami ataupun force majeure kemarin, Unila bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.